Assalamualaikum Om. Kali ini kita mau read SCU Vario. Ini jalurnya. Ini kita buka semua karena sekalian biar nampak ya praktek ya. Cuma ini udah ada yang rusak. Udah pernah di read. Nah, ini yang bagian warna kuning ini udah pernah di read. Jadi timahnya itu hilang. Jadi ini aku pakai jarum. Ini jalurnya nanti sesuai yang digambar tuh di foto, ada nanti kabel hitam massa pin 12, ini kabel merah pin 2 A2 A12. Ini kita pakai Kepro Honda Vario, ambil yang full read aja, full. Klik, bismillah, minta las ya. Ini lagi berjalan. Kalau untuk Vario dia sampai 100%. Nah, ini nunggunya lama kan, jadi ini kita cut dulu biar nanti, atau kita tunggu aja lah ya, kita tunggu. Ambil nih, bahas nih modul untuk daftar remote-nya, soketnya PCX Yamaha, soket Vario-nya, oke. Jadi pun kita sekalian mode emergency. Ini oke ya, biasa ya kalau untuk apanya, untuk jalur master MST nya oke, aki mari ini kabel ini ya, mari ini jalurnya. Ini kenapa nggak di permanen, ini sambungan nggak permanen. Nah, karena nanti kalau ngerjai Yamaha ini dipakai dan nggak bisa pakai kabel besar gini karena dia solderannya kecil-kecil gitu. Makanya nggak di permanen sih, kalau punya aku pribadi nggak aku permanen ya, nggak permanen. Oke, ini udah mau 100. Kan banyak tuh nomornya, pasti bingung ya, sama sih kayaknya aku pun bingung. Nah, nanti kita cari caranya. Oke, ini cara read udah selesai ya. Nanti kita buat cara mode emergensinya situ. Oke, sip. Ini dia ya Om dan mas-masku, kenapa untuk tipe Vario atau PCX mesti mode emergency dulu, karena terkadang waktu kita read banyak angka yang muncul seperti ini. Tapi saya fokus selalu pakai angka untuk Vario itu dari nomor yang 3 sampai yang dari K4 sampai K5 biasanya gitu. Kenapa? Karena yang selama ini saya sering read ini yang muncul. Nah, ini seperti ini. Ini K1, K2, K3. Coba perhatikan K1, K2, K3. Ini tipe SCU-nya beda-beda, beda motor. Tapi perhatikan ya. Kita geser. Atau aku kirim dulu kemari ya. Ini ada sama nih. Oke, biar sini aja lah, nggak usah dikirim lagi. Ini ada yang sama. Coba perhatikan K3
sini dengan, coba perhatikan K3 dengan K3 nya, K3 sebelah sini dengan K4, karena ini kan ada 6 ID, kalau ini ada 5. Nah, coba perhatikan K3 sama K4 sama, jelas sama kan ya, padahal SCU nya beda. Terus K2 yang ini perhatikan dengan K2 yang sana sama. Oke ya, ini agak pecah HP anak saya. Nah, ini K2, perhatikan sama K2 sama. Tadi K3 di sini enggak ada yang sama, K1 enggak ada yang sama ya. Jadi di sini yang sama K3 dan K2 dengan K2 dan K4. Udah jelas ini nggak bisa dipakai gitu. Udah jelas ini nggak bisa dipakai karena nggak mungkin SCU itu kodenya sama ya. Enak dong remote-nya bisa untuk bobol kereta orang lain. Nah, jadi kesimpulannya, key yang nggak bisa di emergency itu adalah key atau kode produk. Ini analisa saya ya. Key yang nggak bisa di emergency itu adalah K1, key produk, key ID untuk produk waktu pengetesan di pabrik. Nggak mungkin kan SCU nggak dites waktu mau dijual, apa dirakit langsung dijual. Kalau gagal gimana? Nah, makanya dia punya key tersendiri gitu. Jadi dia di dalamnya itu ada memori yang didesain untuk beberapa memori gitulah, bisa menampung beberapa ID gitu untuk tesannya gitu. Dan standarnya Honda, satu SCU itu bisa untuk 4 remote tanpa dihapus, bisa untuk 4 remote gitu. Tanpa dihapus remote yang udah ada, bisa untuk 4 remote. Jadi key yang kembar-kembar ini jelas ini adalah key produk, key dari pabrikan untuk ngetes SCU ini sebelum dipasarkan, untuk ngetes SCU ini sebelum dipasarkan gitu. Jadi kalau untuk trik yang sebelah kanan ini biasanya secara pengalaman saya ngerit perhatikan K4 dan K5 ini. K4 0576, K5 0576. Bedanya di ujung 13 dan 44, di angka ke-8 dan angka 9, ID ke-8 dan ID ke-9. Secara pengalaman saya yang bisa saya pakai itu adalah ID yang kedua dari kembar yang kedua. Maksudnya kembar yang kedua itu K4 dan K5 kan kembar tuh 4 angka pertama. Nah, K4 itu kan kembar, sama K5 itu 4 angka yang pertama. Nah, dan yang dipakai itu adalah K yang kelima. Maksudnya ulang ya, K4 dan K5 itu kembar di angka 4, di angka 4 ID yang pertama gitu kan. K4 0576, K5 0576. Jadi mana yang bisa emergency atau yang bisa langsung untuk daftar? Menurut pengalaman saya yang kembar kedua, berarti K yang kelima. Nah, dia yang terakhir itu channel 0576. Nah, yang kita pakai yang K kelima, 0576 yang kelima. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya ya, kalau mau dicoba untuk emergency yang K keempat juga bisa dicoba dulu. Nah, dan nanti indikatornya kayak mana ke depannya itu, karena udah saya coba ke depannya seperti yang tadi kita lakukan. Nih contohnya lagi, nah, bisa dibuka. Oke,
Nah ini lihat K4 dan K5 kan, 4 angka pertamanya kembar, 0387 0387 ya kan. Nah itu adalah K, ID, SCU dan ECM. Yang biasa pengalaman saya pakai yang nomor 5. Jadi 4 angka kembar tapi pakai yang keduanya. Nah berarti yang K5 itu. Coba lagi kita tengok. Nah ini dia, sama yang saya pakai K ke-5, angkanya tetap sama kan, 4 angka pertama yang kembar kan, K4 dan K5 nya 4 angka yang pertama yang kembar kan, yang saya pakai angka ke-5. Terus kenapa di yang sebelah sini nggak ada 4 angka yang pertama kembar? Karena nengok dari sejarah SCU nya ini udah pernah di-read juga, udah pernah mungkin udah bolak-balik dia tambah remote gitu. Jadi ya, jadi 2 angka ini. Nah ini yang kembar nih 01677 dan 01677 itu jelas pabrikan karena setiap ECU ada. Sama yang 013566 kita buktikan ada 013566 dan 01677 kita buktikan 013566 dan 01677. Ini adalah K remote yang dibawa yang untuk ngetes oleh pabrikan itu. Jadi ini yang dari pabrikan yang dites, untuk pabrikan ngetes 2 remote lah. Setiap motor baru kan dapat 2 remote. Ini untuk ngetesnya itu. Balik lagi ke ID-nya ya tetap di antara 2 ini. Nah, biasanya angka yang kedua yang saya pakai ini yang bisa misalnya. Terus yang ini apa Mas? Nah, mungkin dia pernah nambah remote itu ya kan, beda nih, beda itu analisa saya ini Mas. Nah ini untuk kasus yang ini nomor 2 dan nomor 3 adalah K pabrikan. K3 dia sudah pernah nambah remote. K1 sama, dia sudah pernah nambah remote. K4 itu tadi pabrikan sama K2. K5 dia sudah pernah nambah remote. K6 adalah KID yang kita pakai, KID SCU. KID SCU itu sama KID ECM sebetulnya sama Mas, itu ID ECM itu ya ini juga sama dengan ID SCU. Pokoknya yang bisa di emergency itulah KID ECM dan SCU gitu kesimpulannya. Jadi ini 1 2 3 4 full remote. Jadi kalau mau nambah kita wajib hapus dulu yang hilang. Berarti di antara K5, K3 atau K1 ini bakal terhapus kalau kita hapus. Karena kalau mau nambah satu lagi remote dia udah full, nggak bisa itu. Paham ya Mas? Itu ya, mudah-mudahan paham lah. Agak panjang memang, berbelit-belit, tapi intinya kalau kita mau nyoba mulai dari K4, kalau misalnya nggak ada yang kembar-kembar, mulai dari K4 mana yang bisa di emergency, tandanya seperti video tadi. Yang nggak bisa di emergency kedipannya keberapa gitu. Tapi misalnya dapatnya kasusnya seperti ini, terserah mau langsung ambil 4 angka kembar yang kedua ini, mau untuk
untuk emergency atau mau coba dulu dari Q4 terserah gitu. Kalau saya tapi yang biasa yang kedua ini. Nah, kalau untuk tipe PCX Yamaha lebih gampang karena cuma satu ID. PCX pun lumayan gampang karena cuma 2 ID. Vario memang lebih banyak, makanya sistem PCX yang baru sekarang kembali lagi ke Vario karena susah untuk dibobol. Remote-nya aja pun nggak bisa dihapus, yang udah pernah dipakai nggak bisa dipakai lagi. Kalau PCX remote-nya yang udah pernah dipakai bisa dipakai dengan cara dihapus gelombang transpondernya gitu. Kalau Vario untuk saat ini belum. Nah, emang agak ribet sih pakai MST, tapi ya kita mau mengoptimalkan yang kita punya gitu. Kalau saya pribadi karena belum sanggup untuk beli smart tool itu ya mas, sekalian juga bisa belajar gitu ya mas. Kalau bingung penjelasannya mohon maaf. Kalau ada yang mau tanya boleh silakan, nanti chat aja dari WA atau gimana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.